Yang ketiga, jaga hati. Jaga hati. Pilih pertemanan. Yang kedua apa? Kedua, sayangi keluarga. sayangi keluarga. Yang ketiga, jaga hati. Kenapa? Karena hati ini tergantung dengan apa yang kita asuh. Makanan yang halal maka akan membuat hati kita menjadi baik. Sesuatu yang haram, perbuatan kita akan menjadi sesuatu perbuatan yang membuat kita dosa. Contoh, makan yang halal. Kenapa? Semua pasti berlabuhnya darah itu larinya ke dalam hati. Karena segumpal darah yang ada di dalam diri kita ini berupa hati yang bisa merubah di dalam kehidupan. Kenapa? Kalau sesuatu yang halal, Allah jaga mata kita untuk membaca Al-Quran. Bu, setiap hari baca Quran. Kalau Ramadan doang hadir. Itu pun minggu pertama. Minggu ketiga dan 2, 3 dan keempat, wallahu a'lam. Saya lupa bacanya sampai mana. Baca Quran walaupun satu ayat. Baca, kenapa? Insya Allah karena Quran itu yang akan juga bisa menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin. Saya nggak sempet, kerjaan saya padat. Baca satu ain, gak sempet Bib, kepanjangan. Baca 2 surat atau 3 surat, gak apa-apa. Ya Allah Bib, ya Allah, betul-betul Bib. Kadang saya lagi sibuk, benar-benar saya nggak bisa apa-apa. Ya udah baca surat pertama aja nggak apa-apa. Walaupun cuma depannya Yasin, selesai, sadaqallahu alazim. Betul, karena kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu adalah sesuatu kewajiban pada diri kita. Nanti besok buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahu alazim. Selesai, enggak apa-apa. Yang penting ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, maka Allah akan agungkan dan Allah muliakan kita. Amin. Mata yang terjaga. Yang kedua, telinga. Karena 7 organ ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah dan berbicara sendiri nanti kelak di yaumil qiyamah. Telinga akan dijaga oleh Allah. Mendengar sesuatu yang baik, tidak mendengar sesuatu yang buruk, kecuali kebaikan dari telinga yang selalu kita bawa kemana-mana. Mendengar sahabat sakit, buru-buru, yuk kolektif yuk, kita berikan dia, kita kasih hadiah yuk. Ini kalau kita lagi berteman sama baik, kalau lagi nggak baik, mudah-mudahan sehat ya. Kalau yang benar-benar nggak baik, biarin aja, biar rasa mati juga nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang kedua telinga. Yang ketiga penciuman. Mencium sesuatu yang halal, bukan lagi yang haram. Ini mulut juga ini. Ini kata Nabi, yang bisa paling banyak orang dimasukkan ke neraka. Ini gara-gara apa? Mulut. Jangan lidah doang, memang lidah bisa gerak kalau nggak ada mulutnya. Mulut. Kenapa? Ini mulut bahaya. Kalau bisa nyenengin orang, alhamdulillah. Kalau nyakitin, na'udzubillah ini. Tuh, mulut hati-hati. Karena pisau yang tajam, pedang yang tajam tidak setajam lidah kita. Lidah nggak bertulang. Kalau bertulang repot kita. Mengunyah kegigit mulu, lidahnya mengempang. Betul ya? Yang keempat, jaga organ tangan. Berikan yang baik, terima yang baik. Jangan setiap tangan ini berbuat zalim kepada orang lain. Yang yang kelima, kaki. Kaki ini dijaga agar melangkah ke sesuatu yang baik, jauh dari perbuatan kemaksiatan. Yang keenam, jaga perut. Makan yang benar, makan yang halal, cari rezeki yang halal. Kadang orang sekarang nyari rezeki halal berubah bisa menjadi haram. Kenapa? Dapat rezeki yang halal kebuang jadi yang haram, masuk jadi yang haram. Ini bahaya. Kalau udah masuk ke mulut lari ke perut menjadi sesuatu yang haram, maka semua organ tubuh kita akan menjadi haram. Hati-hati ya, tangan bisa bicara di hadapan Allah. Ada satu kisah Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya. Ada satu orang dikasih umur 1000 tahun. Dia pernah bermaksiat 1 kali di hadapan Allah, dan itu nggak sengaja. Bukan karena sengaja, nggak sengaja, maksiatnya nggak sengaja. Lalu dia bertobat kepada Allah
Allah nangis berbulan-bulan, terus dia tobat kepada Allah sampai Allah terima taubatnya dan dia tidak melakukan lagi sampai mati, nggak pernah lagi bermaksiat. Satu kali maksiat dengan tidak disengaja dan dia bertobat dan tobatnya diterima sama Allah. Begitu dia meninggal dunia, dia ditutup oleh Allah oleh hijab, lalu ditanya, wahai hambaku, mengapa aku berikan umur kepadamu kau gunakan untuk bermaksiat kepada aku? Maksiat satu kali nggak sengaja, tapi yang ditanya, yang taubatnya diterima sama Allah. Yang ditanya yang saat kemaksiatan itu. Yang kedua, dia jawab, ya Allah, bukankah saya setelah taubat dan taubatnya telah kau terima, maka dari itu aku tidak lagi berbuat maksiat kepadamu. Maka dari itu wahai hambaku, aku tutup engkau dari aib. Penghuni pada mahsyar tidak lagi memandang dirimu. Yang kedua, mengapa aku berikan waktu kepadamu, kau gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Ini yang maksiatnya taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Gak bisa jawab, saking malunya satu pertanyaan maksiat yang dia gak sengaja, tapi ditanya berkali-kali. Sampai pertanyaan ketiga, wahai hambaku, mengapa engkau hidup di dunia sedangkan engkau bermaksiat kepada pencipta dunia? Saking malunya ini orang, kulit sama daging rontok sampai ke kaki. Sisanya ketemu sama Allah, nggak ada lagi daging sama kulit kecuali tengkoraknya aja ketemu sama Allah. Saking malunya satu kemaksiatan yang dijalani karena nggak sengaja dan dia telah bertaubat kepada Allah, tapi ditanya bertubi-tubi di hadapan Allah. Bagaimana kita yang selalu berbuat dosa dan berapa kali pertanyaan demi pertanyaan akan dijawab dan dilontarkan kepada kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga semua tingkah laku kita. Amin. Menjadi hamba yang terus ibadah dan istiqamah di hadapan Allah. Amin. Untuk saudara kita Siti Nur Sumiati, mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Amin. Kira-kira kalau Ibu Siti Nur Sumiati butuh kira-kira ditolong apa enggak? Insyaallah. Karena kenapa? Karena beliau adalah seorang mukmin dan mukminah yang selalu, yang setiap seorang mukmin itu adalah saudara antara satu dengan yang lain. Lengkapi kebutuhannya dan bimbing jangan dijauhkan dan berikan kebaikan demi kebaikan agar menjadi sahabat dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan di sore hari ini doa kita dikabul sama Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami,